warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Fitriana dari kelas A reguler Pendidikan Sejarah. Nah, di sini saya akan membuat video kultum, yaitu yang berjudul Manusia dalam Konteks Islam. Dalam konteks Islam, latar belakang manusia dapat dipahami sebagai ciptaan istimewa oleh Allah yang memiliki kedudukan khusus di muka bumi. Manusia diciptakan dari tanah liat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan diberikan roh dari Allah, menandakan kehormatan dan potensi yang besar. Quran Surah Al-Hijr ayat 26, sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola lingkungan serta menjalankan perintah Allah dengan penuh kesadaran. Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan fitrah, yaitu kecenderungan alami untuk mengenal dan menyembah Allah. Yang pertama, istilah penyebutan manusia. Dalam Al-Quran, manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Seorang makhluk yang diinformasikan oleh kebanyakan kitab suci sebagai satu-satunya makhluk yang dihormati dan dimuliakan. Yang kedua, manusia merupakan objek yang sering dibahas dalam berbagai disiplin ilmu karena pada hakikatnya setiap ilmu memiliki dimensi tersendiri. Dalam mempelajari manusia, ekonomi membahas perihal kesejahteraan manusia, politik membahas tentang strategis manusia dalam mendapatkan kekuasaan, psikologi membahas alam pikiran manusia, sedangkan biologi membahas fisiologis manusia. Al-Quran sebagai kitab suci yang menyajikan ayat-ayat tanziliyah yang memiliki fungsi utama sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, baik kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, juga alam raya. Di dalam Al-Quran tidak hanya tersaji paparan tentang masalah kepercayaan atau akidah, hukum, ataupun pesan-pesan moral saja, tetapi di dalam Al-Quran dipaparkan pula petunjuk untuk mendapatkan pemahaman tentang rahasia-rahasia alam raya melalui firman-Nya yang terhimpun dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 5 istilah bagi manusia. Kelima istilah ini secara tekstual memiliki arti yang sama, yakni sama-sama manusia. Namun dalam konteks dan makna yang berbeda, kelima istilah itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, An-Nas. Istilah An-Nas merujuk pada manusia sebagai makhluk sosial. Kata An-Nas disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dalam 53 surah. Kata An-Nas menunjukkan pada hakikat manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah An-Nas digunakan untuk menunjukkan karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Kata An-Nas juga merujuk pada berbagai kegiatan dalam pengembangan kehidupannya di berbagai bidang seperti peternakan, pertanian, pelayaran, perubahan sosial, kepemimpinan, dan dalam hubungannya dengan ibadah. Yang kedua, ada Al-Insan. Al-Insan menegaskan manusia sebagai makhluk yang mengembangkan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Kata Al-Insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dalam 43 surah. Salah satu surah dalam Al-Quran bernama Al-Insan. Surah Al-Insan ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, petunjuk untuk mencapai kehidupan yang sempurna melalui jalan yang lurus, perintah untuk memenuhi nazar,
memberikan makan anak yatim, miskin, dan orang-orang yang ditawan karena Allah Subhanahu wa taala takut pada hari kiamat, perintah mendirikan sholat tahajud, dan bersabar dalam menjalankan hukum Allah, serta menjelaskan tentang pahala bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dan ancaman bagi orang yang mengingkarinya. Yang ketiga, al-bashar. Istilah al-bashar mengindikasikan manusia sebagai makhluk biologis yang memerlukan makanan, minuman, dan sebagainya. Kata bashar dalam Al-Quran secara khusus merujuk kepada tubuh dan lahiriah manusia mempunyai bentuk tubuh, makan, dan minum, kebutuhan seks, mengalami penuaan, dan seterusnya. Yang keempat ada ins. Istilah manusia berikutnya adalah dalam Al-Quran adalah al-ins atau insun. Kata al-ins biasanya berdampingan dengan kata al-jin untuk menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang nampak secara fisik berbeda dengan jin sebagai makhluk yang tidak nampak atau metafisik di mata manusia. Secara bahasa, ins berarti jinak, akrab, ramah, menyenangkan. Manusia dan jin sama-sama diciptakan Allah Subhanahu wa taala agar beribadah. Yang kelima ada Bani Adam. Bani Adam artinya keturunan Adam, yakni Nabi Adam alaihissalam. Adam adalah manusia dan nabi pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan dijuluki sebagai Abu Bashar atau nenek moyang manusia. Kata Bani menunjukkan pada arti manusia secara umum. Bani Adam menunjukkan kemuliaan keturunan Adam, sedang zuriyah Adam adalah keturunan tentu, ada yang mulia, ada yang terpisah. Istilah Bani Adam adalah Al-Quran sebutkan sebanyak 7 kali dengan 7 surah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.